Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang berbunyi ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajri riyahu bima la tashtahi as-sufun, yang artinya setiap apa yang diangan-angankan oleh seseorang tidak akan selalu mendapatinya. Angin berhembus tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perahu. Inilah yang terkadang dihadapi oleh seorang pendidik. Dia mungkin sudah berusaha, namun hasil yang didapatnya terkadang tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapannya. Lalu bagaimanakah sikap kita sebagai pendidik? Apakah harus meluapkan emosi? Ataukah apa yang harus kita perbuat? Tentu ada sebuah hadis yang sangat menarik kalau kita mau mengamalkannya. Insya Allah sebagai pendidik, semoga kita menjadikan seorang pendidik yang benar-benar menghasilkan murid-murid yang sesuai dengan harapan kita. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'mini dha'if. Wa fi kulli khairun ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada, walakin qul qaddarullahu ma syaa fa'ala, fa inna law taftahu 'amala syaitan. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis ini Rasulullah Muhammad SAW memberikan motivasi kepada kita untuk menjadi seorang mukmin, menjadi seorang pendidik mukmin yang kuat, yaitu ketika menghadapi suatu yang kurang menyenangkan di mata kita yang terjadi pada anak didik kita, hendaklah kita menjadi seorang pendidik yang kuat, tidak mudah emosi, kuat secara keimanannya, kuat dalam kesabarannya menghadapi apa yang dilakukan oleh murid-murid kita. Tidak perlu kita meluapkan emosi kita, tidak perlu kita marah-marah. Bukankah orang yang kuat itu orang yang mampu mengendalikan amarahnya ketika sebenarnya dia bisa marah? Kemudian untuk menjadi seorang pendidik mukmin yang kuat, tentunya kita harus melakukan upaya-upaya. Inilah yang kemudian Rasulullah anjurkan kepada kita. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah kalian. Bersemangatlah atas setiap apa-apa yang bermanfaat bagi kita. Kita harus bersemangat, senantiasa semangat mencari ilmu. Thalabul ilmi tentang agama kita sebagai dasar materi yang kita sampaikan kepada peserta didik kita. Namun jangan lupa bahwa sebagai pendidik kita juga harus semangat mempelajari ilmu-ilmu bagaimana menerapkan pola didik yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW kepada para sahabatnya, untuk kita tiru, kita terapkan pada murid-murid kita. Kemudian setiap apa yang kita upayakan ini, semangat yang kita lakukan dalam mencari sesuatu yang bermanfaat bagi diri kita, tentu kita harus nantiasa meminta pertolongan kepada Allah. Wasta'in billah. Dengan meminta pertolongan kepada Allah, fa insyaallah upaya yang kita upayakan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu, dengan kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, kita berharap tidak akan muncul sifat-sifat takabur atas upaya hasil dari upaya yang kita lakukan.
Kemudian wala ta'jaz, dan janganlah sekali-kali kita menjadi lemah. Jangan sekali-kali kita berputus asa dalam berupaya memperbaiki keadaan murid-murid kita. Kalau seandainya kita sudah berupaya, seandainya kita sudah meminta pertolongan kepada Allah, kemudian yang kita dapatkan adalah hal-hal yang kurang baik di hadapan kita, maka wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Jika menimpa sesuatu pada diri kalian, maka hendaknya kalian tidak mengucapkan seandainya aku berbuat demikian, niscaya akan begini dan begitu. Hikmahnya adalah ketika sesuatu itu telah terjadi, maka hendaknya kita menghindarkan ungkapan-ungkapan seandainya, karena bisa jadi ungkapan-ungkapan itu akan mendatangkan penyesalan-penyesalan yang tiada guna. Bisa jadi dengan adanya ungkapan-ungkapan tersebut akan mendatangkan hal-hal yang kurang baik bagi diri kita maupun murid kita. Akan tetapi walakin kul qadarullah wa masya'a fa'ala. Ketetapan Allah dan apa-apa yang Allah kehendaki pasti Allah kerjakan. Inilah penghibur bagi kita, penghibur bagi pendidik, bahwa setiap apa yang kita upayakan dan hasil yang kita lihat itu adalah ketetapan Allah. Bukan kita yang membolak-balikkan hati manusia, bukan kita yang membolak-balikkan hati murid kita, namun Allah lah yang telah menciptakan mereka, dan Allah lah yang akan membolak-balikkan hati mereka. Tugas kita hanyalah berusaha, adapun hasil adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena sesungguhnya ungkapan kalaulah, seandainya, akan membuka perbuatan syaitan. Hadis riwayat Muslim. Sebagai pendidik Muslim, ketika kita dihadapkan suatu permasalahan, semisal seorang anak yang dia membawa gelas berisi minuman yang ingin diberikan kepada kita, namun karena dia terburu-buru, saking semangatnya ingin menyampaikan minuman itu kepada kita, kemudian dia terjatuh, gelasnya pecah. Apakah kita harus marah-marah? Apakah kita kemudian harus meluapkan emosi kita karena dia telah memecahkan gelas tadi? Tentunya tidak. Tentunya dengan melihat kondisi seperti itu, hendaknya kita menjadi orang yang kuat, orang yang sabar. Kemudian kita berusaha mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan kejadian tadi, dan kemudian kita hendaknya mengetahui bahwa apa yang diinginkan anak tadi adalah kebaikan bagi kita, dan hendaknya kita memberikan kebaikan, memberikan balasan kebaikan kepada anak tersebut, yaitu dengan apa? Kita ajarkan anak tersebut menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Kita ajak anak tersebut membereskan pecahan-pecahan gelasnya bersama-sama, sehingga dia akan mengetahui menyelesaikan permasalahan ke depannya. Di suatu saat ketika dia menghadapi permasalahan yang semisal, maka dia akan bisa menyelesaikan sendiri. Jangan sampai hanya karena gelas yang pecah kita marah kepada murid, kemudian menjadikan hati mereka pecah. Biarlah yang pecah adalah gelas itu, namun jangan hati mereka. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.